Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Inna sittaqullah mustata'tum wasma'u wa ati'un la'allakum turhamun. Surat Al-Kahfi surat yang ke-12 ayat ke-25 dan 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Walabithu, dan mereka tinggal, mereka Ashabul Kahfi itu tinggal fi kahfihim, di gua mereka, dalam gua mereka itu salah sami'atin sinina, 300 tahun. Salah sumi'ah 300, sinin tahun, 300 tahun. Wazdadu tis'a, lalu mereka menambah 9 tahun, 309 tahun. 300 tahun kalau dihitung dengan kalender atau penanggalan miladiah, Januari, Februari gitu ya. 309 tahun kalau dihitung dengan kalender Hijriyah. Kul, katakanlah, Allahu Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima labithu, dengan apa yang labithu mereka tinggal, dengan berapa lama mereka tinggal atau dengan bagaimana mereka tinggal. Lahu ghaibus samawati, lahu miliknya, milik Allah. Ghaibus samawati, hal-hal yang gaib di beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Kegaiban langit dan bumi itu miliknya Allah. Absir bihi wa asmi', ini kata-kata ta'ajubah ya, jadi betapa melihatnya dan betapa mendengarnya gitu ya. Absir bihi, kalau asal artinya itu absir itu lihatlah, lihatlah dengannya, wa asmi', dan dengarkanlah. Maksudnya betapa melihatnya Allah itu, betapa mendengarnya Allah itu gitu. Jadi bahasa ta'ajub itu apa? Kekaguman gitu ya. Absir bihi wa asmi', betapa melihatnya dia, betapa mendengarnya dia. Malahum, tidak ada bagi mereka, min dunihi, dari selainnya, dari selain Allah, min waliyin, dari wali, pengurus, pemimpin, wala yusyriku, dan tidak menyekutukan, dia tidak menyekutukan, fi hukmihi, dalam hukumnya. Menyekutukan maksudnya menyertakan yang lain gitu loh ya, menyertakan yang lain dalam hukumnya, hukumnya Allah. Ahadan, seorang pun. Allah tidak menjadikan yang lain bersekutu dengan dirinya dalam penetapan hukum. Kita lihat ya, Ashabul Kahfi tertidur dalam gua itu selama 300 tahun Syamsiyah atau 309 tahun Qamariyah. Kalau kayak apa, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu kan tahun Qamariyah ya, tahun yang berdasarkan bulan. Jadi kalau
Syamsiah berdasarkan matahari itu yang Januari, Februari, Maret, April, Mei itu kan. Itu kalau dihitung dengan tahun miladiah, tahun Syamsiah itu tidurnya itu 300 tahun. Kalau dihitung dengan tahun Komariah itu 309 tahun. Kenapa? Karena ada selisih dalam satu abad itu ada selisih 3 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu kan selisihnya sekitar 11 hari ya, 10 apa 11 hari itu. 355 hari dan 365 hari. Ya, 10 lah, 10 hari gitu ya. 10 hari itu kalau nanti dijumlahkan gitu dalam waktu 1 tahun, 1 abad, selisihnya jadi 3 tahun. 1 abad selisihnya 3 tahun. Kalau 3 abad selisihnya 9 tahun gitu ya. Itu bisa dihitung lah itu. Jadi prinsipnya mudah saja dihitung, itu matematis ringan, matematika ringan saja untuk dihitung seperti itu. Jadi prinsipnya tidak pas 3 tahun pas ya tidak, tapi kurang lebihnya 3 tahun gitu ya, kurang lebihnya 3 tahun itu selisihnya setiap 1 abad. Karena begitu maka dalam hitungan miladiah, dalam hitungan Syamsiah mereka itu tidurnya 300 tahun. Dalam hitungan Komariah, Hijriah itu mereka tidurnya 309 tahun. Itu kan seperti ngitung Nabi itu usianya berapa sih? Kan gitu tuh. Kalau di Sultan Agung dulu, Sultan Agung Mataram itu ya, termasuk juga Sultan Hamengkubuwono I itu Mangkubumi itu kan bikin keraton, bikin masjid agung gitu kan, pakai hitung-hitungan seperti itu. Jadi kayak keraton itu nanti ada pohonnya ada yang jumlahnya 63, ada yang 61, ada yang 62, pohon sawo atau apa gitu. Itu konon jumlah usianya Nabi gitu. Nek dihitung dalam hitungan Hijriah itu 61, miladiah itu 61. Kalau hitungan Hijriah itu 63. Kebalik betul. Yang lebih banyak itu kan yang betul ya 63. Yang hitungan Jawa, tahun Jawa itu 62 gitu. Sultan Agung itu kan juga bikin tahun ya. Tahun Jawa itu loh ya, ada Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut itu kan ya hampir sama dengan tahun Komariah, tetapi ada beda dikit. Jadi mereka ada hitungannya sendiri. Itu kalau barangkali mau belajar itu kan ya, kalau kita sedang hitung bulan itu ada hitungan yang ada itu, ada juga yang Aboge sama Asapon namanya itu. Aboge itu Rabu Legi, Rabu Wage, Sapon tuh Selasa Pon, nah, gitu. Jadi ada hitungannya, bukan mengada-ada ya, memang ada hitungannya. Kebetulan orang Sultan Agung Hanyakrokusumo itu ya, salah satu pendiri Keraton Mataram Islam itu kan memang pinter ya. Jadi selain menyerang VOC di Batavia sana 2 kali, itu juga banyak kemajuan. Salah satunya membuat penanggalan Jawa itu, penanggalan Jawa. Baik, apabila Nabi ditanya tentang itu, maka beliau disuruh menjawab bahwa Allah lebih mengetahui tertidur dan tinggalnya mereka di gua itu. Tadi kan kita lihat ayatnya ya. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lah ini loh, tanyai. Ya Muhammad, itu mereka tinggalnya berapa sih? 300 tahun, 309 tahun atau berapa tahun? Lalu disuruh jawab ini, Allah yang lebih tahu jumlah atau lamanya mereka tinggal di sana gitu. Tidak usah berdebat, pokoknya Allah lebih tahu gitu saja. Dan itu kan tidak terlalu penting sebenarnya. Penting sebagai hitung-hitungan ya, tapi tidak terlalu penting sebagai pengambilan pelajaran kan gitu tuh. Anggaplah 300 tahun atau 309 atau 303, ya bedanya apa? Itu kan semuanya mukjizat itu. Luar biasa kan orang tidur sampai sekian lama itu dan tidak mati, itu kan gitu tuh maksudnya. Yang pokok kan itunya, bukan kok bilangannya gitu. Bilangannya itu perlu diketahui sekedar untuk
pelajaran kalau kita hitung-hitungan gitu. Ngitung bisa, oh caranya ngitung begini dan seterusnya gitu ya. Allah mengetahui semua hal yang gaib baik di langit maupun di bumi. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi. Allah lebih tahu semua yang ada di langit, kegaiban yang di langit dan di bumi. Bukan hanya tahu, Allah itu memiliki, punya gitu loh, memiliki kegaiban langit, kegaiban bumi, sehingga bukan hanya mengetahui, oh ngerti gitu enggak, tapi berkuasa atas semuanya yang gaib maupun juga yang nampak, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ghaibus samawati wal ard. Terus disuruh maha besarkan Allah ya, absir bihi wa asmi, seperti saya katakan tadi ya. Absir itu betapa melihatnya, alangkah melihatnya Allah itu. Penglihatannya Allah berbeda dengan penglihatannya makhluk, kan begitu. Kalau makhluk itu ada batasnya, batas penglihatan kita tuh ada. Orang dengan mata normal saja ya, orang matanya normal, nggak kayak saya pakai kacamata ini. Jadi normal matanya tuh. Sampai titik tertentu dia nggak bisa ngelihat gitu. Orang weruh gitu. Waduh gitu, raket tok opo kayak gitu tuh, nggak kelihatan. Itu padahal matanya normal. Apalagi kalau cacat, ada minus atau apa, plus atau minus gitu ya, tambah nggak jelas lagi kan gitu kan. Itu manusia. Saking jauhnya nggak kelihatan. Dekat tetapi kaling-kalingan gitu. Ada sekat itu ya, belakang sana itu nggak kelihatan kan. Dari sini nggak kelihatan sana, yang sini kan itu tertutup sekat. Mungkin bukan sekat yang permanen, cuman semi permanen saja lah, nggak kelihatan juga. Apalagi nggak usah sekat permanen, cuma tirai saja, tirai juga kelihatan juga kan gitu kan. Padahal di depannya itu selisih 1 meter barangkali, karena ada tirai raketok itu, rawerum, gitu ya. Itu penglihatan makhluk. Tapi kalau Allah enggak, Allah tidak terhalang oleh apapun juga penglihatannya. Berbeda dengan penglihatan makhluk gitu. Ya, makanya dikatakan absir bihi, alangkah melihatnya Allah itu, gitu. Terus wa asmi, dan alangkah mendengarnya Allah itu. Tidak ada seorang pun yang melihat melebihi Allah, dan tidak ada seorang pun yang mendengar melebihi Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar gitu. Lah kalau orang tahu masalah begini, sehingga kan apa namanya, kayak ada cerita di apa itu zaman Umar bin Khattab kan ya, ada seorang gadis sama ibunya janda. Umar bin Khattab kan mendapati di pasar itu orang jual susu itu dicampur gitu loh, campuri banyu, susu campuri banyu, ben apa badannya tambah gitu, bilang susu murni tapi ternyata campuran airnya, nggak tahu seberapa campurannya tapi dicampuri air. Lah ada pelanggan komplain gitu kan, loh ini ternyata dicek betul campuran banyu. Umar kok pidato di pasar itu, jadi khalifah kan dia, pidato pokoknya sekarang ini siapa saja yang ketahuan mencampur susu dengan air dihukum, denda dihukum, nah, gitu ya, hukum oleh negara. Lalu apa namanya, orang-orang takut, tidak berani gitu. Suatu ketika umat itu sedang patroli malam-malam gitu, patroli delok apa namanya rakyatnya, dia dengar pembicaraan di satu rumah antara ibu dengan anaknya perempuan, ibu dengan anak gadisnya itu ngomong-ngomong. Ibunya bilang, segera kamu campur itu susunya itu dengan air, kamu campur dengan air situ, biar kita keuntungan kita tambah. Kata anaknya, loh bu, ibu kan sudah dengar Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah ngelarang kita tuh nyampur gitu, nggak boleh, nanti kita dihukum kalau ngeyel, kalau ketahuan gitu. Kata ibunya, lah nak kamu Umar masuk tahu ya malam-malam gini, nggak ada yang tahu, sudah kamu campur sana. Itu dia ngomong gitu anaknya tuh. Anaknya jawab, bu, Umar memang tidak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu gitu. Tuhannya Umar ya ini Allah kan, Allah tahu itu bu, Rabbu Umar, inna Rabba Umar ya'lamu.
Apa Tuhannya Umar tuh tahu kalau kita nyampur gitu. Lantas siapa namanya Umar langsung bilang sama ajudannya, kan dia bersama ajudannya ya, satu orang. Dia ngomong, kamu tandai rumah ini, tempatnya di sini kamu apalkan, kamu tandai rumah ini, gitu ya. Terus besok harinya kan itu malam hari kan, besok harinya Umar datang kepada anaknya Asim, anak laki-lakinya yang sudah gede, sudah waktunya nikah ini. Datang pada Asim, dia bilang, Sim, nah cara kita ya Asim, saya sudah menemukan jodoh yang pas untuk kamu. Ada seorang gadis jujur, padahal Umar nggak ngelihat orangnya kayak apa, nggak lihat, cuma dengar suaranya aja, dengar suara ngomong-ngomong dengan ibunya tadi. Pokoknya ini orang baik, kamu mau nikah dengan dia. Asim ya gitu saja sudah, karena disuruh sama bapaknya, tanpa melihat, wonge piye delok tok, pokoknya wonge jujur gitu saja, apik gitu. Terus hari itu juga Umar dan Asim dan orang tadi, siapa ajudannya tadi datang ke tempat itu, karena yang disuruh nandai kan dia, ngentingan dia tahu gitu. Datang itu ketok pintu, bukakan, ibunya kaget, loh kok Umar bin Khattab, Amir bin ada apa? Ya Amir bin kok sampai ke sini? Saya tuh dengar omongan kalian tadi malam. Ibunya langsung kaget, waduh, cekel aku hukum saya dengan gitu. Kamu tadi malam kan kamu minta anak kamu nyampuri susu kan, saya dengar itu dari luar, pas lewat sini dengar omong-omong kalian. Terus ya walaupun saya minta maaf, saya tobat sudah, saya tidak mau lagi, saya minta maaf. Enggak, ya saya sudah tahu kejadian itu, prinsipnya kamu jangan ulang lagi perbuatan itu salah, tidak boleh dosa kamu menyampuri susu dengan air itu tidak boleh, dosa, menipu, berdagang boleh tapi jangan menipu. Sudah, lalu siapa? Tolong kamu datangkan ke sini tuh anak perempuan kamu yang kemarin tadi malam kamu ajak nyampur susu, dia nggak mau itu. Loh ada apa ya bro? Ini loh saya bawa anak laki-laki saya gitu. Anak laki saya ini Asim, anak kamu kan anak perempuan toh, nanti suruh ketemu, kalau udah cocok nikahkan gitu. Jadi langsung keluar, si anak perempuan tadi keluar, terus Asim disuruh ngelihat anak perempuan tadi, si perempuan juga disuruh ngelihat Asim. Gelem ra, cocok ora, gelem ya harus dinikah, itu saja. Gitu. Karena apa? Karena Umar terkagum-kagum dengan kejujuran si gadis itu tadi. Padahal belum pernah melihat wajahnya kayak apa, enggak tahu, perawakannya kayak apa yang enggak tahu, atau tahunya ya baru kali itu. Gitu. Langsung dinikahkan dengan anaknya yang namanya Asim. Dari pernikahan itulah kemudian Asim dan enggak tahu, lupa saya namanya perempuan tadi, beranak pinak banyak gitu, sampailah kemudian jadi ibunya jadi melalui garis perempuan ya. Jadi salah satunya itu adalah ibunya yang jadi ibunya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu keturunan Umar dari arah itu gitu loh. Jadi turun menurun sampai ke Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke sini tadi. Nah, kalau orang yakin bahwa Allah itu Maha melihat, tahu keadaan dia, ya dia beramal itu tidak usah dilihat orang juga sama saja ketika dilihat orang. Gitu. Dilihat orang amalannya kayak gitu, tidak dilihat orang amalannya juga kayak gitu ya. Maka salah satu bukti orang itu kalau yakin dilihat oleh Allah itu kalau pas sendirian. Kita kalau pas sholat bareng-bareng gitu ya, beda lihat dengan sholat kita waktu kita sholat sendirian. Nah, sholat sendirian itu kita sama baiknya dengan sholat bareng-bareng. Nah, itu berarti kita rada iso merasa ayam gitu loh ya, berarti apik berarti. Atau malah sholat sendirian lebih bagus daripada sholat bareng-bareng. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau sholat sendirian elek tinimbang bareng-bareng, lah itu masalah itu. Karena merasa nek ngarepe wong akeh salate apik gitu, nek ngarepe nek dhewe salate elek, kan gitu. Nah, itu kan kalau begitu berarti kita tidak yakin bahwa Allah itu melihat kita. Allah melihat kok ketika kita sendirian maupun bareng-bareng kan dilihat oleh Allah. Maka kalau bisa berbuat seperti itu keadaannya, ya berarti itu ada sedikit menenangkan hati kita gitu loh ya. Jadi nek kowe dhewe piye, salatmu piye? Bisa ndak kayak itu 7 golongan, salah satu dari 7 golongan yang
dinaungi oleh Allah itu apa itu? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu gitu. Ada yang salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah itu kan gitu. Seseorang yang berzikir dengan Allah mengingat Allah sendirian tapi kemudian fafadat ainahu. Enggak cocok. Dzakarallaha khalian. Ini kan ya, jadi salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah di Sahih Bukhari di hadis ke-660. Warajulun, dan seseorang yang dzakarallaha khalian, ingat zikir pada Allah sendirian, fafadat ainahu, lalu meleleh air matanya, nangis gitu. Ijen zikir nangis. Ini kan begini ini hanya terjadi kalau dia yakin bahwa dirinya dilihat oleh Allah, kan gitu. Nek orang kan taiso gitu. Tidak bisa, kenapa ya? Karena merasa aku ki ngamal gen didelok wong kan gitu. Nek orang didelok wong tidak bisa berbuat baik. Nah, kalau begitu ya berarti buruk ya. Tidak meyakini tadi absir bihi wa asmi. Atau juga seperti yang sebelumnya ini juga sama kan? Rajulun tasaddaqa akhfa hatta ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, juga sama kan? Orang bersedekah tapi dia menyembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kinayah ya, kiasan tentunya. Apa ya ora ngerti toh ya. Tahu toh wong siji yo, tangane loro ning wong siji toh ya. Ya kan tahu, tapi kiasan karena saking sembunyinya, saking delik-delik itu. Nanti tangan kiwa ini nggak ngerti sing disedekahke tangan kanan itu apa. Ini juga sekaligus kalau cara fikih, mereka ulama fikih mengambil istinbat ini. Jadi sedekah gitu nggak tangan tangan kiwa gitu loh ya. Dan ini yang bersedekah tangan kanannya kan, matun fiku ya minuhu gitu, tangan kanannya. Jadi kembali ke sini ya, kembali bahwa Allah itu melihat itu begitu, mendengar juga begitu sama. Kita berbisik-bisik, tapi bisik-bisikannya bisik-bisikan yang buruk itu lah. Memang Allah tidak dengar kalau kita bisik-bisik, ya dengar lah, makanya nah, kalau dengar ya jangan bisik-bisik yang buruk gitu ya. Malahu min dunihi min waliyin, tidak ada wali, tidak ada pengurus selain Allah. Allah lah yang mengurusi manusia semuanya, tidak ada selain Allah yang mengurusi. Lah nyatanya ada itu manusia yang ngurusi itu zahir saja, hakikatnya enggak. Hakikatnya tidak begitu. Yang ngurusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara hakiki begitu. Kepengurusan zahir itu hanya yang nampak di secara zahir saja, tapi secara hakikat tidak. Yang ngurusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yusriku fi hukmihi ahada, Allah tidak mengajak siapapun untuk bersekutu dengannya. La yusriku, tidak menyertakan, tidak menyekutukan. Fi hukmihi, dalam hukumnya, ahadan, seorang pun. Nah gitu loh. Jadi tidak ngejak sama sekali siapapun juga. Maka kalau ada orang mengatakan Allah untuk begini menyertakan kita, itu bohong, enggak gitu. Kayak orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka itu menyangka apa, meyakini patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu sebagai jelmaan orang-orang soleh zaman dulu yang dekat dengan Allah, sehingga mereka kalau minta ke patung itu tujuannya sebagai perantara gitu loh, wasilah. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu kata mereka kan di surat apa itu, An-Najm ya. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Az-Zumar, bukan An-Najm. Az-Zumar, surat yang ke-39. Ayatnya ayat 3. Walladzina takhudhu, saya langsung sini saya. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah din yang murni, dinul Islam ini. Walladzina takhudhu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali, kekasih-kekasih, pengurus-pengurus. Mana butuh, mereka berkata, mana butuh, tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan, ya. Artinya mereka merasa jauh dari Allah, merasa banyak maksiat, yang ngakoni wong Quraisy itu yang ngakoni kayak maksiat itu, maka mereka meminta tolong pada patung-patung itu yang merupakan jelmaan orang-orang soleh zaman dulu, supaya menyampaikan itu hasad mereka itu kepada Allah, gitu loh. Jadi mereka nyembah Allah juga, iya, tapi melalui patung-patung itu. Maka kalau para ulama ahli tauhid ya, masalah akidah itu, Mu'taqidin itu, mereka mengatakan kalau orang nyembah Allah melalui perantara itu, perantara patung itu dikatakan syirik, dikatakan kafir. Lah apalagi kalau nyembah selain Allah, tambah gitu. Ini nyembah patung, tujuannya gue nyembah Gusti Allah gitu kan. Jadi aku nyembah ini perlu negen disampaikan pada Allah, itu saja dikatakan syirik, dikatakan kafir. Lantas bagaimana lagi kalau memang yang disembah itu selain Allah? Tambah lagi kan, kafirnya itu cetha, musyriknya itu cetha. Begitu ya, itu orang-orang musyrik zaman dulu memang seperti itu. Orang iso dia langsung nyembah Allah ki ora iso, kudu lewat ngomong soleh iki, nah gitu loh. Nah gitu itu salahnya kenapa? Lawang orang sholat itu langsung ketemu Allah, langsung bicara kepada Allah kan. Kita sholat itu kan gitu. Jadi diberi keistimewaan umat terakhir ini. Kalau zaman dulu, umat-umat zaman dulu itu kalau mau berbicara dengan Allah, artinya menyampaikan pada Allah, mereka minta pada nabinya gitu. Ya Musa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, itu contohnya ya, masalah itu, masalah sapi itu. Ya Musa gini-gini, mintalah kepada Allah gini. Kalau Nabi Muhammad tidak, kalian minta langsung kepada Allah itu bisa, jaluk ya langsung itu iso gitu loh. Rasa tidak lewat Nabi. Anak lewat Nabi, Nabi sudah tidak ada sekarang. Tapi ya caranya, tidak bisa tuh ya. Yo orang neng kuburan Nabi kono loh kan, yo adoh gitu neng mana Medina sana, apalagi walaupun datang ke kuburan Nabi tidak juga untuk minta kepada Nabi, jangan salah kalau gitu. Minta kepada Nabi, minta kepada Allah. Dinggo sarana kok, tidak ada pakai sarana, sudah langsung saja kepada Allah. Gitu ya. Makanya ini disalahkan ketika mereka mengatakan begitu. Baik, jadi wala yusriku fi hukmi ada begitu. Maka kalau ada, tadi ya saya katakan, kalau ada yang mengatakan ini perlu perantara begini untuk sampai kepada Allah, tidak perlu perantara, tinggal kita saja. Kalau kita mau, kita bisa langsung mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok pun dong ngantuk nih, kayak ngantuk nih. Pindah tempat saja kalau ngantuk nih, pindah tempat geser, kan udah ngantuk. Napa wudu? Ya. Saya tidak ngantuk karena muni nih, coba ramuni ngantuk ya ini. Pelajaran dari ayat yang pertama, sebentar ini kok buka sih. Hitungan waktu, tahun, bulan, pekan, hari, dan lainnya itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keagungannya. Tadi kan 300 tahun atau 309 tahun. 300 tahun kalau dihitung dengan miladiah atau syamsiah, 309 kalau dihitung dengan hijriyah atau qamariyah gitu ya. Ada selisihnya memang. Itu tanda kekuasaan Allah. Maka kalau biasanya kan yang jadi geger kalau awal Ramadan, awal Syawal gitu kan, geger awal Dzulhijjah gitu kan ya. Itu jangan dilihat dari segi perbedaannya, tapi dilihatlah dari segi itu kekuasaan Allah gitu loh. Kekuasaan Allah itu menjadikan ini beredar begini gitu kan ya. Ini
begini sehingga muncul begini, itu dipelajari iso. Walaupun hitungan itu ya tidak persis plek itu ya enggak gitu. Tidak bisa pas itu ya betul saja, tapi mendekati iyalah gitu, mendekati. Kayak kemarin gerhana itu ya. Kan bisa dihitung sih itu. Nanti akan terjadi gerhana bulan total pada tanggal sekian, jam sekian, lebih sekian menit, terlihat di sini kan gitu. Dan betul kan gitu. Artinya pas seperti yang hitungan itu kan. Artinya kan hitungan itu ya mendekati benar gitu lah. Mungkin tidak 100% tapi ya 99% atau 99,sekian% gitu. Itu juga yang menjadi dasar dari dalil yang saya tahu, sebagian saudara kita yang saya tahu yang di Indonesia ini Muhammadiyah ya. Dulu kita pernah ikut seminar di UMY itu yang menyampaikan Ustadz Yunahar Ilyas Sutasito itu. Dulu salah satu ketua PP Muhammadiyah. Itu juga yang beliau mengatakan, bagi kami yang kami yakini hisab itu qat'i, sedangkan ru'yah itu dhoni malahan. Jadi kebalik. Hisab itu karena qat'i itu maksudnya pasti gitu loh. Dihitung itu bisa detail sampai ke derajat, sampai ke menit, sampai ke detik itu bisa. Dan pas gitu kejadiannya itu. Pas dalam sekian waktu lama tidak pernah geser, berarti kan bisa dijadikan dasar loh, gitu. Sedangkan ru'yat melihat itu ya, itu dhoni, karena kadang-kadang orang kaya wiroh nih jana orang weruh kan gitu loh ya. Sehingga ketika kita tanya, lah itu kan ada hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah karena kamu melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya Idul Fitri lah ketika kamu melihat hilal gitu. Itu gimana? Dijawab oleh saudara-saudara kita ini, iya, tapi namanya melihat itu tidak harus dengan mata, melihat dengan ilmu itu ya bisa pakai hisab ini gitu loh. Jadi bukan menolak hadis itu diterima, hadis itu sahih, Bukhari Muslim diterima, iya diterima, tidak ditolak. Tetapi pemahamannya ru'yah itu bukan roh gini enggak gitu loh, tapi ya dihitung gitu loh, dihitung sawi. Jadi rasa perlu roh, rasa perlu ru'yah gitu. Ini sebagian begitu, sebagian yang lain enggak, itu tetap kudu nganggo ru'yah didelok itu. Ora ketok-ketokan enggak. Saking pengen roh hilal, anak cedera-cedera apa sama? Oh hilal, ya mungkin saja kan, ya mungkin kan. Tetapi kan ya artinya orang melihat gitu, apa namanya, pakai ilmu dan orang yang tertentu kan biasanya, orang-orang yang punya keahlian gitu. Jadi kalau barangkali ada yang tertarik itu, jadi kalau kita mau sinau lihat hilal itu, naik gelem, gitu, kalau mau saben asih itu delok. Jadi kan iso roh to nggih. Nek kira kau tanggal siji rung ketok, tanggal loro wis ora ayo ketok itu. Ketok ning kono, rada kandel tanggal 2 itu kan ya. Rada kandel itu. Iya masih bentuknya masih bulan sabit tapi sudah agak tebal itu, tidak seperti kalau tanggal 1 gitu. Itu ya, jadi walhasil kembali ke sini tadi itu dipahami dari segi tanda kekuasaan Allahnya, jangan dipahami dari segi gegeranya tadi. Baiklah berbeda pendapat, tapi masing-masing tahu kan dasarmu apa. Tadi kita tadi ya datang ke UMY sekian tahun yang lalu, sekian belas atau sekian puluh tahun yang lalu, sudah cukup lama, bukan baru-baru ini. Bang Ustadz Yunahar Ilyas masih ada, karena sudah sudah meninggal. Itu, oh gitu ya sudah. Dengan memahami dalil ini, pahami seperti itu ya sudah. Kita tahu hujahnya begitu, pemahaman seperti itu. Dengan yang lain, salah satunya Nahdlatul Ulama ya NU dan juga sebagian yang lain juga itu hisab digunakan iya untuk ngitung. Jadi kita harus deloke dino kapan kan kudu nganggo hisab, nek ora piye itu. Nek ora ketok ya wis, karena bunyinya hadis kan juga jelas kan. Wa in humma alaikum faqduru lahu atau fa'atimu iddata sya'bana salasina yauman. Kalau kamu ketutupan mendung ora ketok. Ketutupan mendung itu kan janjano ada mungkin. Hilangnya tuh sebenarnya ada tapi nggak kelihatan kan. Kan ketutupan mendung itu kan kita nggak tahu, yang dibalik mendung itu apa kan nggak tahu. Wong ora ketok kok. Maka Rasulullah mengatakan, maka sempurnakanlah hitungan 30 hari. Artinya dalam hal ini orang nganggo hisab yang ngono. Artinya apa? Iki 29 dina ora ketok ya wis esuk dianggap 30 hari ke-30. Padahal mungkin saja hilalnya ada, cuma tidak kelihatan. Kan gitu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita berbicara longgar, bicara dengan hati yang longgar, insya Allah akan menemukan oh gitu, oh ya wis. Kamu yakin itu silakan jalan, itu saja. Saya yakin gini, saya tak jalani ini. Masing-masing tahu bagaimana bersikap. Demikian juga dengan hari, demikian juga dengan
pekan itu kan juga sama, itu tanda kekuasaan Allah juga. Bagaimana hari itu bergeser, kadang-kadang siangnya lebih panjang, kadang-kadang malamnya lebih panjang gitu kan, dan seterusnya. Itu juga termasuk kekuasaan Allah. Manusia hendaknya mempelajari alam untuk mendekat kepada Allah. Ini aja kata-kata gitu. Kenapa ya? Karena tadi ini pelajarannya kan ya, carane ben mudeng ngono ya disinau no ya, disinau. Ilmu alam itu ilmu fisika, ilmu biologi. Kalau di sini mungkin ilmu apa itu, bumi antariksa kalau zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak ada kayaknya. Ilmu pengetahuan bumi antariksa, IPBA, zaman saya dulu sekolah itu masih ada itu. Tidak tahu sekarang masih ada enggak. IPBA, ilmu pengetahuan bumi antariksa. Jadi gue sinau bangsane peredaran bulan, peredaran matahari gitu. Pakai itu. Cabang dari ilmu fisika sebenarnya ya. Jadi begitu. Itu disinau. Gen apa toh? Gen dekat kepada Allah. Belajar ilmu-ilmu itu tujuannya untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk ilmu itu sendiri ansih. Tidak, keliru nek gitu. Sinau teknik, sinau ekonomi, sinau dokteran, entah ya gon ngono tok, ya keliru no. Tidak no. Kalau menemukan sesuatu di situ, kembalikanlah kepada Allah, karena itu kekuasaan Allah membuat seperti itu. Allah yang berkuasa menentukan hal yang seperti itu dan seterusnya ya. Allah a'lam. Sehingga kalau dengan begitu dia akan dekat kepada Allah. Allah Maha mengetahui keghaiban. Manusia baru tahu bila diberitahu. Kita itu tidak tahu yang gaib apa, itu tidak tahu. Karena diberitahu baru tahu. Oh, nanti ada jannah, ada neraka. Ngerti nih? Nek dikandani karo Gusti Allah oleh Nabi gitu. Kalau tidak tahu. Jangan memaksiati Allah karena Allah Maha melihat, Maha mendengar. Ya, jangan maksiat walaupun sembunyi-sembunyi itu, delik-delik. Kan enek sing ngerti maksiat, padahal Allah tahu ya. Kalau Allah tahu, Allah akan balas. Kalau Allah balas, kita tidak akan bisa lepas dari siksa Allah kalau kita berbuat melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan menyekutukan Allah baik terang-terangan maupun tersembunyi. Syirkul khafi itu kan ya. Syirkul khafi itu kan juga tidak boleh tuh. Apa itu? Riya. Syirkul khafi itu riya. Orang beramal tapi karena manusia itu. Bukan karena Allah. Yang ketemu ya. Oh, ini ada. Ini di apa namanya, Sunan Ibnu Majah ya, hadis ke 4204 ya. Asyirkul khafi ya, ini kan ya. Jadi apa itu? Nabi mengatakan gini, asalnya itu kita bicara, Nabi sedang berbicara tentang Al-Masih Dajjal ya, lalu Nabi bersabda begini, ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, bima huwa akhwafu alaikum, dengan sesuatu yang lebih aku takuti atas kalian, indi bagiku, minal Masihid Dajjal, yang lebih kutakutkan daripada Masihid Dajjal itu ada, kata Rasulullah. Apa itu? Kulna, kita tak berjawab, bala, ya, kan beritahu, maukah aku beritahukan pada kalian sesuatu yang aku lebih takut terjadi pada kalian daripada Al-Masihid Dajjal. Mereka jawab para sahabatnya, iya, kami mau ya Rasul, mau diberitahu. Faqala, Rasul bersabda, asyirkul khafi, lah ini syirik yang tersembunyi. Syirik tapi ora ketok nek syirik gitu. Apa itu? Ayyaku marrajulu yusolli, bahwa seseorang itu sholat. Yakuma berdiri, yusolli sholat. Terus fayu zayyinu sholat, lalu dia membaguskan sholatnya itu. Ngepek-ngepek salatnya itu, membaguskan kayak khusuk-khusuk banget itu ya. Lima yaro min nadhari rajulin, ketika dia melihat pandangan orang. Jadi dipandang orang, dilihat orang, terus sholat itu udah apik banget itu.
khusyuk banget gitu kan ya. Jadi lama dan khusyuk dan bagus itu ketika dilihat orang. Nenek orang cepet banget itu sholat itu, ekspres gitu. Jadi mau Fatihah sak detik rampung gitu. Satu tarikan napas rampung. Bismillah langsung amin. Nah gitu kan. Itu nek dewi, nek bareng nek arepe wong akeh apik lah itu sirkul coffee begitu. Jangan gitu loh. Jangan begitu. Sama saja kalau kita di depan orang banyak ya begitu, sendirian juga begitu. Kenapa? Yang melihat kita itu Allah loh. Allah lihat pada kita kan. Kalau coro menungso ngoten nggih dihapusi iso gitu. Nek pas di depan kamera itu sholatnya apik gitu kan ya. Apik terus nanti kalau pas di belakang kamera tidak dilihat orang, tidak diviralkan terus sakar PDW lah itu namanya sirkul coffee. Jangan ya. Jadi jangan menyekutukan Allah baik terang-terangan nyembah patung, nyembah ringin dan yang lainnya atau nyembah kewan gitu maupun yang tersembunyi kayak tadi sirkul coffee itu jangan dilakukan. Ayat kaitan diciptakannya waktu itu agar dipelajari oleh manusia. Kita lihat surat Yunus, surat yang ke berapa Yunus? 10 ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Huwa dia Allah itu alladzi zat yang ja'ala syamsa menjadikan matahari itu diya sebagai sesuatu yang bersinar. Wal qamara dan bulan itu nuran sebagai cahaya. Matahari bersinar, bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu dan dia Allah menetapkannya manazil, tempat-tempat kedudukan. Maksudnya orbitnya itu ditetapkan oleh Allah. Matahari di sini, bulan di sini. Nanti suatu ketika terjadi gerhana bulan atau matahari kan gitu kan. Lita'lamu supaya kalian mengetahui adadasinin hitungan tahun wal hisab dan bilangan. Hisab itu hitungan bilangan. Supaya kalian tahu hitungan tahun matahari itu sekian 365 atau 355 hari tadi gitu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq, tidaklah Allah menciptakan itu illa bil haq kecuali dengan kebenaran. Allah menciptakan itu secara presisi, tepat, tidak melenceng sedikit pun, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah itu menerangkan ayat, menjelaskan secara detail ayat-ayat itu liqaumin ya'lamun untuk kaum yang mereka mengetahui gitu. Nah, ini penciptaan matahari, bulan dan sebagainya. Ini yang satu punya sinar, yang satu punya cahaya. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pergeserannya itu, orbitnya tadi, letak kedudukannya itu ditentukan agar orang bisa dihitung sehingga diketahui kapan bulan baru, kapan terjadi gerhana, kapan apa gitu kan ya. Itu diketahui oleh manusia. Sehingga kalau kaitannya dengan kita tentunya kalau orang ada gerhana bulan, gerhana matahari itu kita disuruh sholat, disuruh berdoa kepada Allah, bukan malah disuruh macam-macam. Kalau orang Jawa gitu kan macam-macam. Ada yang menabuh lesung, untuk lesung itu katanya dimakan sama Bathara Kala itu, jenenge apa itu? Bulannya dimakan sama buto itu. Lah buto niku ora ndek weteng niki rusak pecah terus jatuh di bumi terus jadi lesung gitu loh. Sehingga mereka kalau pas gerhana itu nutuk itu. Pelune itu kan wetenge buta to nggih. Tutuki wetenge terus jadi keri terus entoke gitu loh. Entoke bulan tadi. Nah gitu kata mereka begitulah. Tidak. Demikian juga dengan keyakinan orang ya. Keyakinan orang bahwa terjadi gerhana itu gara-gara ada orang besar yang mati. Kebetulan waktu itu Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad masih kecil meninggal. Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim, anak laki-laki, cilik, bayi itulah ya, mungkin bukan bayi, beberapa bulan atau beberapa tahun itu masih kecil meninggal. Lalu terjadi gerhana. Lalu orang-orang ngomong ini gerhana itu karena matinya Ibrahim. Lalu Nabi berpidato kan waktu itu ya.
Sesungguhnya matahari dan bulan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah, satu dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan karena dia itu tidak mengalami gerhana kecuali karena kehendak Allah, bukan karena kematian orang atau kehidupan orang, bukan gitu. Jadi walhasil kalau terjadi hal yang seperti itu kita disuruh berzikir kepada Allah, disuruh sholat. Seperti yang kita lakukan kemarin itu ya, sholat gerhana. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat ke-12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ, dan kami jadikan malam, kami Allah ya, kami jadikan malam, wan-nahara, dan siang, ayataini, dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah. Famahawna ayatal lail, lalu kami hapus tanda malam. Dihapus maksudnya tidak begitu terang gitu loh. Bulan itu walaupun purnama, walaupun kepleng kayak kemarin itu kan ya tidak seterang matahari tuh ya. Kalau purnama pun, apalagi kalau sudah mulai mendekati akhir bulan atau di awal bulan, bulannya tidak purnama, mungkin separuh atau sepertiganya atau seberapa itu ya, bulan sabit itu ya tidak seterang kalau bulan purnama. Itu pun pas bulan purnama pun tidak terang, tidak seterang matahari. Sedangkan waja'alna ayatan nahari mubsira, kami jadikan ayat tanda kekuasaan siang itu mubsira, apa menampakkan cahayanya, menampakkan sinarnya gitu, mubsira, bersinar, bercahaya dan terang. Litabtahu fadlam min rabbikum, supaya kalian mencari karunia dari Allah, dari Tuhan kalian, walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan supaya kalian mempelajari, mengetahui hitungan tahun dan hisab dan bilangan gitu, bisa dihitung. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsilan, dan segalanya itu Allah tetapkan dengan Allah jelaskan dengan sebenar-benar penjelasan. Fassalnahu, kami Allah jelaskan dia dengan tafsilah, sebenar-benar penjelasan. Jadi di sini ada keterangan bahwa kalau siang mengapa kok padang itu salah satunya untuk litabtahu fadlam mir rabbikum ini loh, supaya kalian mencari karunia Allah. Jadi awan wong ini kan turu ya ora penak to nggih. Wong panas, nah, gen nyambut gawe gitu loh. Gen cari karunia Allah. Lah ning eneng wong malah turu, awan itu sok turu tekan awan dhuwur tangi, terus turune tekan ngasar. Wong males berarti nggih. Ora lara, nek wong lara beda urusan nggih, sini lara. Ning wong turu gaweane gur turu. Digowo kowe kok ora nyambut gawe? Jawabane, awang turuwe kurang kok nyambut gawe. Oh malah itu. Nah, kalau gitu caranya ya tidak seperti yang dikehendaki Allah kan itu tuh ya. Litabtahu fadlam mir rabbikum, supaya karena terang itulah manusia maka cenderung untuk beraktivitas gitu. Malam dibuat gelap biar manusia tidur gitu loh. Memang begitu. Ya, dibuat seperti itu oleh Allah agar manusia itu bisa ada istirahatnya, ada bangunnya, ada beraktivitasnya, ada tidurnya. Kita di sini sih penak. Artinya penak itu kurang lebih kan 12 jam, tambah sini 12,5, sini 11,5 atau 13 itu kan malam hari siang hari. Lah kalau di tempat-tempat lain di kutub misalnya gitu, matahari itu ora ketok itu 6 sasi itu pripun itu di daerah-daerah kutub itu ya, dekat kutub apa itu kutub utara maupun kutub selatan. Yang sering kutub utara kan, yang di selatan kan jarang ada negara itu di selatan. Yang di kutub utara itu mereka mengalami itu sekian lama tidak muncul matahari, jadi malam terus mengalami juga, atau sebaliknya mereka sebutnya jadi midnight sun itu kan ya, midnight sun, matahari tengah malam. Jam 12 malam itu srengenge sik ketok, 12 malam loh itu. Jam 12 malam srengenge sik ketok itu. Jadi srengenge ini ra ilang-ilang. Walaupun ya agak redup gitu, tapi masih kelihatan. Masih siang terus itu. Ada yang seperti itu. Lah itu kan irama tubuhnya biasa kan dari kacau toh ya. Jadi misalnya jet lag gitu. Perbedaan keadaan satu dengan yang negara dengan yang lainnya itu.
Kita kan juga gitu. Makanya ini karunia dari Allah. Baik, kembali ke sini ya. Sudah dijelaskan seperti ini, tentunya harusnya kita jalankan, ya beraktivitaslah di waktu siang gitu. Dan di waktu malam itu lebih banyak digunakan untuk beristirahat gitu. Kalau cara ulama, ini ulama ya bukan dari Nabi, dibagi siang hari itu sebagian untuk mencari nafkah, sebagian untuk ingat kepada Allah, zikir mengingat Allah, beribadah gitu. Malam hari juga gitu dibagi, ada sebagian untuk istirahat, sebagian untuk zikir mengingat Allah, kan gitu. Kan ada sholat-sholat yang dikerjakan siang, ada sholat-sholat yang dikerjakan malam, kan gitu, diatur begitu kan. Demikian juga dengan ngaji maca Quran itu loh ya. Kan kita disuruh ndonga itu apa, ana al-laili wa ana an-nahar itu loh. Waja'alhu lana itu apa? Tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadikanlah kami ini membaca Quran di waktu siang dan di waktu malam. Itu kalau kata ulama, nek ndonga ngono kuwi kudune maca Quran iki ya awan ya bengi ya gitu loh. Kan ndongane ngoten, gitu nggih. Ora mung bengi tok, ora mung awan tok, ya bengi ya awan ya gitu loh. Disisakan waktunya, disediakan waktunya untuk baca Al-Qur'an gitu. Mosok ora tahu katam kecuali nek Ramadan kan ya ngisi-ngisi to nggih. Mosok kita katamnya mau Ramadan tok gitu ya, ngisi janganlah ya. Ya juga katam di bulan lain gitu. Kalau cara Nabi, kalau sahabat ini ya, itu katamkan Quran dalam 1 bulan sesasi, jadi sedina sak juz gitu kan ya, sesasi sedina sak juz. Aku urung iso maca, mulane sinau maca, belajarlah baca gitu. Di sini ada lagi, ada. Di masjid ini ada kajian baca Quran ada? Ada, Sabtu itu ada, itu ngaji di situ gratis, itu mau ngaji maca gratis, belajar gitu loh ya, ben iso maca. Nanti sudah bisa baca, banyaklah baca Quran gitu. Jadi dibaca tadi kalau cara Nabi nyuruh sahabatnya itu satu bulan sekali khatam. Yang disuruh Abdullah bin Amr bin As merasa kurang, bukan kurang suwe, kurang cepat gitu loh. Masuk sesasi bisa ya Rasulullah. Saya bisa khatamkan dalam 10 hari kan itu kan di hadisnya itu. Ya sudah, kamu boleh kalau terlalu lama sudah khatamkan Quran. Kalau yang lebih detail lagi, sebulan khatam 2 kali gitu. Jadi 1 hari 2 juz. Saya lebih kuat daripada itu Rasulullah. Kalau gitu 10 hari, jadi sehari 3 juz. Dari 3 juz kan 10 dino khatam ya. Kalau itu masih lebih kuat lagi ya kalau disebutkan 7 hari ya. Jadi nek 7 dino berarti sedino pinten? 3 juz. 7 hari khatam enggak loh. 7 hari khatam berarti kan 6 ya, 6 atau 5 ya. 6 juz itu. 6 kali 7 kan 42. Pinten? 5 berarti ya. 5 kali 7 itu pinten? 35 ya. Cek kurang 6 atau 5 itu. Berarti 6 atau 5 juz. Terus masih kuat lagi ya, 3 hari ya Rasulullah. Tolong dino 10 juz. Dia masih ngeyel lagi, saya bisa lebih dari itu ya, tidak boleh. Wah, tapi negatif dah. Pokoknya tolong dino, jauh sebut tolong dino. Gitu ya, makanya sebagian orang mempraktikkan itu kalau setoran hafalan tahfidz itu dipotong 3 kali. Karena Nabi tidak boleh sehari khatam itu nggak boleh. Jadi 3 hari kan berarti setoran tahfidz walaupun dia mau setoran 30 juz, sehari ini 10 juz, besok 10 juz, besok 10 juz 3 hari gitu. Sebagian orang tidak begitu. Ini kan namanya ulama beda-beda gitu. Pikir kan ini. Sebagian nek jenenge setoran iki ya full 30 juz sedina. Sedina konon saya dapat cerita, saya urung tahu sih diceritani orang-orang itu kalau gitu, kalau setoran tahfidz 30 juz itu mulainya ba'da subuh, nanti selesainya jam 10 malam. Waktu subuh itu ngaji gitu setoran, nanti dipotong makan pagi, dipotong ke belakang macam-macam itu nanti sampai duhur istirahat, sholat, makan siang, macam-macam ke belakang sudah, nanti teruskan lagi sampai asar. Nanti istirahat sebentar, teruskan lagi sampai maghrib, lagi sampai isya, awak isya terus sampai jam 10, jam 11 itu baru khatam 30 juz gitu. 30 juz nek cara wong maca Quran lancar itu kan 1 juz setengah jam ya. Nah, kalau 30 juz kan 15 jam. 15 jam maca Quran itu. Gitu ya. Kalau setengah jam, kalau lebih cepat lagi ya enggak sampai segitu gitu. Yang jelas
Begitu kan. Kembali ke sini tadi ya. Jadi memang siang itu untuk beraktivitas karena dibuat seperti itu. Alam semesta seharusnya menjadikan orang berpikir lalu bertauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 164. Baqarah 164. Agak panjang nih itu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bersilih bergantinya malam dan siang, waqtilafil laili wan nahar wal fulk, dan perahu kapal allati tajri fil bahri yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia, wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, min ma fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, lalu Allah menghidupkan dengannya bumi, menghidupkan bumi dengannya sesudah matinya, bumi yang tandus karena ada hujan jadi hidup lagi. Babatha fiha min kulli dabbah, dan Allah membanyakkan di sana dari setiap makhluk merayap, makhluk melata, dabbah. Wa tasrifir riyah, dan perkisaran angin, putar-putaran angin, wa sahab, dan awan al musakhkhar yang ditundukkan bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. La ayatin, sungguh adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yaqilun, untuk kaum yang mereka berpikir, untuk kaum yang berpikir, dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak-bapak barangkali ibu ngajar anak-anak ya, baik di sekolah maupun di universitas kuliah itu jadi dosen, sampaikan hal yang begini nih. Nanti ini loh kekuasaan Allah kayak gini. Jadi mereka kan biasa suka berpikir nah itu ini kekuasaan Allah semuanya, dengan hal yang seperti itu tadi. Baik, sampai di sini waktunya sudah habis. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada nggih. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.